Kemudian juga termasuk di awal tahun pertama Hijriah adalah beliau Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pada saat itu pula perintah sholat ditambah dan diwajibkan. Saat di Mekah, perintah sholat telah ada tetapi belum diwajibkan, masih pilihan bagi yang mau mengerjakannya kecuali sholat malam. Awal perintah Isra dan Mi'raj, itu Nabi SAW diperintahkan sholat 5 waktu. Dan sholat waktu itu awal diperintahkan semuanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. Semua sama. Kapan berubah seperti sekarang? Itu tahun 1 Hijriah. Abdurrahman ibn Auf ya, radhiyallahu anhu itu pergi ke pasar Madinah. Beliau dalam riwayat yang paling sahih tidak punya duit. Ada riwayat yang mengatakan memang punya beberapa dirham saja gitu kan. Lalu beliau masuk ke pasar, beliau lihat apa sih yang paling dominan dijual di pasar nih. Ternyata karena umumnya masyarakat Madinah adalah punya kebun kurma, umumnya mereka menjual di pasar cangkul. Abdurrahman ibn Auf lihat mana kios yang paling besar nih. Ada kios paling besar di situ. Lalu dia datang, kemudian dia bilang, bisa nggak saudaraku? Setelah salam tentunya, kemudian dia bilang, bisa nggak saudaraku? Saya mengambil beberapa cangkul di sini yang saya bayar besok. Modal kepercayaan. Tentu orang-orang Madinah tahu, oh ini orang muhajir. Ya baik, silahkan. Diambillah. Abdurrahman ibn Auf setelah ambil beberapa cangkul keliling pasar itu, nawarin orang. Silakan beli, silakan beli. Laku, dibayar hari itu. Langsung. Ini juga pelajaran besar ya. Kalau bapak ibu sudah dapat duit dari barang yang dititipin, tidak usah tunda. Oh kan jatuh tempo sebulan, duitnya pakai dulu. Enggak, kembaliin udah. Selesai pada saat itu. Ya kan gitu. Kalau kita meninggal tidak ada tanggung jawab lagi kan. Hal-hal kecil tapi mesti diperhatikan. Begitu dapat duitnya, untungnya sudah langsung dikembalikan. Kita ambil barang baru ya. Jangan pernah pakai satu uang yang kita diamanakan untuk satu pekerjaan itu kepada pekerjaan yang lain kecuali dengan izin pemilik uangnya. Karena itu pasti akan mentok dan rusak nanti. Banyak orang bangkrut gara-gara ini nih. Modal diambil, ya saya akan pakai bisnis ini. Ternyata tidak diputar di situ, dipakai bisnis lain. Alasannya di tengah jalan karena ini saya anggap lebih penting. Tapi belum pernah bicara sama pemilik uang. Pemilik uang cuma tahu usaha yang ini. Tadinya jual gelas kok pindah ke piring. Pastikan usaha piringnya bangkrut. Kapan dia gunakan metode ini pasti bangkrut, pasti bermasalah, pasti terlilit utang. Itu sudah sunnatullah. Tapi kapan kita amanah, ini buat jelas, ya buat gelas. Ini uang saya titipin untuk anak yatim ya, anak yatim, nggak boleh ke masjid, nggak boleh kayak yang lain. Memang ini amanahnya. Saya titipin uang ya, kamu pakai umroh ya. Tidak dipakai bangun rumah, nggak bisa, harus umroh. Kecuali dengan izin pemilik rumahnya, nggak boleh. Pastikan kalau kita sudah alihkan keluar dari amanah bangkrut pasti, itu pasti. Nggak mungkin tidak, karena mencong keluar. Apalagi kalau diikuti dengan bohong, dengan berputar, dengan macam-macam luar biasa. Ini terutama para pengusaha mestinya ambil pelajaran dari sini nih. Abdurrahman ibn Auf begitu dapat duit langsung dibayar. Akhirnya dipercaya kan? Coba kalau kita ambil barang langsung bayar, percaya walaupun belum jatuh tempo. Mungkin kita akan dikejar oleh pemilik produk, kapan kamu ambil lagi ya? Karena orang ini belum jatuh tempo pun sudah bayar, karena sudah laku kan? Udah selesai, kita nggak ada beban, nggak ada apa, meninggal pun pada malam itu aman. Beliau bayar, besok ambil lagi, terus begitu. Dalam 1 bulan saja, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sudah punya kios, ya, kios cangkul yang lebih besar dari tempat yang dia beli. Gitu kan? Sampai Nabi SAW pernah memuji Abdurrahman, mengatakan sungguh Abdurrahman telah diberkahi oleh Allah radhiyallahu anhu karena amanahnya dan jujurnya, sampai kalau dia menjual tanah pun digenggam maka akan laku, gitu kan? Karena luar biasa gitu. Di sini saya bilang Nabi SAW bersabda, bila Abdurrahman menjual tanah maka niscaya ia akan untung. Pada jiwa Abdurrahman selain kemuliaan juga terdapat apa? Jiwa bisnis, dan ini sangat baik. Semua orang kalau punya jiwa bisnis itu sangat baik, gitu kan? Dia bisa berusaha, dia bisa mandiri gitu kan, tidak terikat dengan orang. Ia memulai dari nol pada saat tiba di Madinah dan akhirnya sampai beliau meninggal, dikatakan dalam riwayat beliau meninggalkan harta sebanyak 8 juta dirham. Ya saking kayanya gitu, banyak sekali jumlahnya ini. Para ahli sejarah menyebutkan itu bisa dikatakan mungkin setengah Madinah itu bisa menjadi milik Abdurrahman ibn Auf karena kayanya. Beliau juga yang punya riwayat
Ya kalau saya tidak salah ini Abdurrahman bin Auf riwayatnya ini, mudah-mudahan benar ya. Tapi saya ingatnya ini riwayat yang benar gitu. Pernah satu kali satu malam beliau kedatangan keuntungan satu peti emas. Untung dari bisnisnya, satu peti di bawah pegawainya itu emas semua. Begitu dia lihat, dibuka, bukan malah tersenyum kayak kita. Melihat emas satu peti, ibu-ibu bagaimana tuh? Baik, gak usah ditanggapin. Satu orang saya sudah ribut suaranya gitu kan. Dibuka peti, emas semua, luar biasa. Abdurrahman bin Auf langsung berpikir, istrinya datang, ada apa suamiku? Dia bilang, ini cobaan dari Allah. Sekarang bantu saya kemas emas-emas ini, karena belum pernah ada keuntungan sebanyak itu sebelumnya gitu kan. Kalau kita sekarang begitu dapat keuntungan, oh sekian juta masuk dari rekening, udah luar biasa, tutup, nggak boleh ada yang tahu. Ini enggak, Abdurrahman perhatikan apa yang dilakukan. Diambil, dibilang sama istrinya, harus malam ini habis disodakahkan. Habis malam ini, dibungkus semua, bagi semua orang miskin. Tahu apa yang terjadi? Riwayat saya ini menjelaskan, hari kedua datang 2 peti keuntungannya. Dibungkus lagi, dibagi lagi, hari ketiga 3 peti. Begitu terus tiap hari. Jadi dia sudah mengatur, pokoknya keuntungan saya, yang cukup buat keluarga saya, cukup tambah modal, lebihnya di jalan Allah. Habis sudah. Bukan kayak kita, celengan lewat, koin kecil yang dicari. 1000 tua, 1000 baru, 1000 tua yang dimasukin di masjid. 1000 baru dipakai belanja, gitu kan. Dengan 1000 tua minta apa sama Allah? Kesehatan, kekuatan, keturunan, masuk surga, selamat dari neraka. Nyambung gak itu? Gak nyambung. Coba latih diri, ada fakir miskin lewat, kasih 100.000. Kita punya 20.000 nih, 100.000 kasih dia. Belajar. Kata Nabi SAW, hartamu sebenarnya adalah yang kau infakkan di jalan Allah. Dan yang sebenarnya, yang hanya fata morgana, yang hanya sekedar hiasan adalah yang kau pakai makan, minum, beli pakaian, itu akan fana. Bukankah kita kalau meninggal Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu beli mobil Alphard misalnya, punya rumah luas, punya pakaian yang bagus, sepatu yang mahal, bermerek. Begitu Bapak Ibu mati, apa yang dikatakan oleh orang? Oh ini mobilnya dia. Oh ini rumahnya dia. Oh ini dulu bajunya dia. Selesai. Yang Bapak Ibu bawa ke sana apa? Yang pernah kasih orang ya, anak yatim, yang pernah nyumbang masjid, itu yang ikut sama kita sampai mati. Mestinya kita di sana ini yang jadi target. Punya 120.000, 100.000 di sana, 20.000 di sini. Kan gitu. Mestinya begitu. Ini pelajaran yang sangat besar, luar biasa. Amanah dan kejujuran, yaitu akan membawa orang pada tingginya derajat, ya keuntungan duniawi yang luar biasa, dipercaya oleh orang. Baik, saya katakan sini Abdurrahman bin Auf adalah salah satu dari muhajirin Mekah yang dahulu sangat kaya raya di Mekah, tapi karena ia hijrah ke Madinah yang saat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim kota Mekah, maka seluruh hartanya diambil oleh Quraisy dan ia hanya berangkat dengan bekal apa adanya. Saat mendapatkan penawaran dari saudaranya dari Ansar tadi saat, ia menolak dengan kemuliaan jiwa dan ia hanya minta ditunjukkan ke pasar. Dan sebagai kisah tadi sudah saya jelaskan. Ini basis mendirikan negara yang kedua dalam Islam selain bangun masjid, Kuba dan Nabawi tadi, dan kita sudah saya sediakan contoh tadi. Kemudian persaudarakan Muhajirin dan Ansar, persaudarakan pegawai lama dengan pegawai baru, siswa lama dengan siswa baru, keluarga lama dengan keluarga baru. Kemudian yang ketiga adalah keputusan pemerintahan di Madinah. Ini basis negara yang ketiga. Setelah persaudaraan antara Muhajirin dan Ansar selesai, sudah selesai dipersaudarakan Muhajirin dan Ansar, Nabi SAW mengeluarkan keputusan bahwasanya semua masyarakat Madinah tidak boleh berhukum kecuali pada Allah, kecuali pada Nabi SAW, walaupun ia non Muslim, sebagai bentuk pemerintahan yang rapi. Inilah dalil yang paling kuat Bapak Ibu sekalian, yang menandakan tidak boleh dan diharamkan seorang muslim memilih pemimpin negara non muslim. Nggak boleh mutlak. Nggak boleh mutlak. Ini nggak bisa sama sekali. Banyak ayat berbicara masalah itu, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya alladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Al-ayat. Hai orang beriman, jangan pernah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian pemimpin kalian. Siapa musuh Allah? Semua yang kafir. Nggak boleh. Makanya kriteria pemimpin dalam Islam itu ada 3. Harus muslim.
Ini ada di Indonesia ya, dari Soekarno sampai SBY, alhamdulillah muslim, mudah-mudahan kedepannya juga tetap muslim. Tapi kriteria kedua dan ketiga ini hilang, nggak ada. Kalau yang sempat ikut khutbah Jumat saya 2 pekan lalu di Al-Azhar, saya sempat jelasin masalah ini. Yang kedua itu harus yang memimpin kita adalah orang alim. Harus yang jadi presiden sebenarnya dan raja itu adalah ulama. Nggak boleh orang lain, nggak boleh orang biasa. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya tunduk kepada Allah, yang hanya bisa menerapkan hukum Allah adalah para ulama. Dan siapa itu Allah? Yang menciptakan langit dan bumi dan apapun yang ada di dalamnya, yang kita lihat dan tidak lihat diciptakan oleh Allah. Yang paling tunduk dan patuh menjalani hukum Allah adalah para ulama. Dan kata Nabi SAW apa? Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama pewarisnya para nabi. Siapa nabi? Pemimpin masyarakat kan. Nabi diutus untuk memimpin masyarakat, menunjukkan mana yang boleh dan tidak boleh dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya memimpin kita adalah seorang alim, tapi yang saya maksudkan alim di sini adalah benar-benar seorang ulama. Mohon maaf, bukan kiai warisan. Bukan ustadz warisan. Ayahnya kiai, anaknya jadi kiai. Ayahnya ustadz jadi ustadz juga, walaupun salah. Terlebih parah lagi di Indonesia ini, mohon maaf saya tidak tengok siapapun ya. Gelar haji dianggap seorang alim. Dari mana nih Pak Haji orang alim nih? Saya waktu masih mahasiswa di Madinah 80%, saya tidak berani mengatakan 100% ya, tapi yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, jemaah haji kita nggak paham hukum haji. Sholatnya baik kalau benar, di Arafah dan di Mina, keluar Masjid Nabawi merokok di halaman Masjid Nabawi, ditegur oleh orang. Ibu-ibu kita, saya pernah lihat mata kepala sendiri, subhanallah ya. Jadi karena tidak fahamnya nih ibu haji nanti kalau pulang dapat gelar ini dan dihormati di masyarakat, di Arafah itu mereka mandi seperti di kampungnya di Indonesia. Pakai sarung tutup cuma dadanya, mandi. Jemaah haji dari negara lain lihat mampir. Bagi-bagi dosa di Arafah. Pulang ini ibu haji nih dihormatin nih, faham agama. Dari mana ini? Khatibnya nggak hadir, Pak Haji naik jadi khatib. Turun dari mimbar, nggak mau lagi bilang tidak tahu hukum. Boleh, tidak boleh. Yang ikutin dia fanatik, jadi tersebar kesesatan. Alim yang benar-benar seorang yang figur alim, faham mana halal haram. Di antaranya yang sering saya jelaskan, gitu kan, pernah Ali radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang yang memberikan fatwa di Kufah. Orang ini dianggap faham, ini nggak boleh, itu boleh, ini nggak boleh, tahu, ini dalilnya, gitu kan? Terus Ali bertanya begini, dipanggil, lalu Ali berkata, apakah kau tahu mana nasikh dan mansuh ya dalam Al-Quran? Mana ayat yang menghapus dan yang terhapus dalam Al-Quran? Kau sudah tahu belum? Ayat-ayat mana yang terhapus dan yang menghapusnya? Hukumnya apa? Sebab turunnya apa? Kata dia, saya tidak tahu. Kata Ali, diam dan jangan berikan fatwa. Nggak boleh sembarangan. Kata Nabi SAW akan datang ulama ulama yang buruk. Mereka apa? Sesat dan menyesatkan karena kejahilannya. Nggak boleh. Di Indonesia kan begitu, warisannya luar biasa gitu. Diwariskan. Ayahnya kiai pasti kiai anaknya. Ayahnya dulu dai kondang mati, anaknya juga dianggap dai kondang. Ini gimana caranya? Bahkan saya waktu masih ngisi acara Trans TV waktu itu, ada salah satu acara saya nggak usah sebutin, dan pembawa acaranya itu, ya, dia menyerupai salah satu dai gitu kan. Lalu dia bilang sama saya, sementara dia ngobrol sudah syuting acara gitu, lalu dia bilang sama saya, Ustaz, saya waktu saya tampil nih dengan penampilan seperti ini, itu begitu saya tampil di media, itu banyak undangan, suruh ceramah. Padahal dasarnya dia tidak paham agama orang ini. Cuma penampilannya seperti kiai yang kondang, ustadz yang kondang gitu. Saya diundang, dia bilang. Begitu saya diundang, saya pernah diundang oleh kalau tidak salah Gubernur Jawa Barat, dia bilang sama saya, buat acara tablik akbar gitu. Begitu saya datang, lari semua ustadz. Karena 10 menit pertama saya bicara masalah agama. Selebihnya saya nggak tahu, saya melawak aja. Semuanya lari. Tapi akhirnya tetap saja masyarakat anggap ini figur gitu.
Ini seseorang, salah. Bukan itu yang dimaksud. Tolok ukurnya, paling paham hukum Allah, halal haramnya, dan bisa memimpin sholat. Kriteria imam apa? Harus bacanya benar, tahu halal haram, orang yang dituakan, gitu kan? Itu makanya Nabi SAW waktu jadi raja dan jadi nabi di Madinah, beliau jadi imam 5 waktu sholat. Tadi di awal sebelumnya saya bilang kan, pemimpin itu kalau presiden kita Indonesia layaknya semestinya itu jadi imam di Istiqlal 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib jadi imam. Mestinya begitu idealnya. Baik, Abu Bakar waktu jadi khalifah jadi imam 5 waktu sholat di Masjid Nabawi kan. Umar imam masjid, Utsman imam masjid, Ali imam masjid. Dan patokan kita apa? Alaikum bisunnati wa sunnatul khurafa rasyidin mahdiyyin min ba'di. Addu alaiha bin nawajid. Pegang teguh pada sunnahku, kata Nabi SAW, dalam segala seluruh kehidupan, politik, ekonomi, sosial, apa saja, gitu kan? Sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan berpegang teguh pada keduanya walaupun dengan gigi geraham kalian. Jadi itu syaratnya mestinya. Yang ketiga, semestinya yang jadi pemimpin Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang tidak mengejar jabatan itu. Dari mana dalilnya? Hadis Bukhari Muslim di mana Nabi SAW bersabda, Inna wallahi la nuwalli ala hadzal amal ahadan sa'alahu au harasa alaih. Demi Allah, kata Nabi SAW, kami tidak akan pernah mengangkat seseorang jadi pemimpin yang sengaja mengejarnya atau memintahnya. Kenapa di Indonesia malah terbalik? Pada orbit semua fotonya, namanya, programnya, karena sistemnya yang salah. Kita main caplok saja sistem demokrasi barat ke negara kita. Apa sistem demokrasi mereka? Siapa yang paling banyak suaranya, siapa yang paling banyak duitnya, walaupun dia bodoh, menang jadi presiden. Masalah besar ini buat umat Islam. Dia nggak tahu halal haram gimana caranya, gitu kan? Nggak mungkin. Harus jelas ini. Nabi SAW waktu datang ke Madinah, beliau tahu di Madinah ada raja Yahudi 3 orang. Ada raja suku Kainuqa, ada raja suku Nazir, ada raja suku Quraidah. Tapi beliau tidak membiarkan mereka jadi raja Madinah. Tapi Nabi SAW datang dan meninggalkan mereka dengan keadaan mereka, dengan ajaran agama mereka. Tapi beliau menobatkan diri menjadi raja di Madinah karena beliau seorang Muslim. Dan sebelum hijrah ke Madinah, beliau sudah ambil baiat dari orang-orang Ansar yang datang ke Mekah waktu itu, dan dikenal dengan baiat Aqabah yang sudah pernah kita jelaskan yang lalu. Itu beliau mengambil bait bahwasanya kalian harus mendukung aku dan mendukung agama Allah ini dan membelanya sebagaimana kalian membela agama, sebagaimana kalian membela diri dan keluarga kalian. Maka itu yang terjadi. Itulah yang terjadi. Pertanyaan kecil Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau pemimpin negara kita tidak seperti kriteria yang tadi kita sebutkan 3? Muslim, alim, dan juga tidak mengejarnya, gitu kan? Bagaimana? Ulama rincikan, kalau poin pertama, masalah muslim tidak ada toleransi. Nggak bisa negosiasi. Kecuali memang kita sedang berada di negara yang Islam minoritas, itu lain. Tapi kalau negara kayak Indonesia ini nggak boleh, Bapak Ibu sekalian, nggak bisa. Dan Indonesia ini selalu saya tekankan adalah negara Islam, karena syarat negara Islam ada 3. Pemimpinnya Muslim, kita sudah Muslim dari SBY, Soekarno sampai SBY kan Muslim. Yang kedua, mayoritas masyarakatnya Muslim, kita 85% Muslim. Yang ketiga, menerapkan Islam sebagai syariat mereka. Kita sudah terapin syariat Islam, cuma sebagian substansialnya yang belum. Sebagian cabangnya kayak masalah hudud ya, pencuri dipotong tangannya, kemudian orang zina dicambuk, orang yang membunuh dipenggal, itu yang belum kita terapin. Tapi bukankah kita nikah dengan cara Islam, cerai dengan cara Islam, kita warisan dengan cara Islam, gitu kan? Kita punya depak, kita punya MUI, ya, pemerintah punya melepaskan dan menunjuk kelompok haji pemerintah Indonesia. Kalau lebaran atau puasa kita diiklanin di TV dan seterusnya, gitu kan? Jangan sampai kita masuk seperti teman-teman yang kena fitnah menganggap Indonesia negara kafir. Ini bahaya sekali, gitu kan? Mengkafirkan negara Islam ini sama, saya sering berikan contoh dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kita semua, gitu kan? Terutama teman-teman yang kena fitnah ini. Mobilnya rusak Bapak Ibu sekalian, bukan mobilnya rusak, ban mobilnya satu kempes, semua mobilnya dibuang. Padahal tinggal tambal atau tambah angin jalan kan? Ini enggak, rubuhin semua negara ini, ganti baru. Dari mana ceritanya?
Bagaimana gampangnya? Dia saja belum tentu bisa urus rumah tangganya, kemudian mau urus negara dari mana ini? Gitu kan? Maka hati-hati dengan poin ini. Nah, kalau seandainya ada pemimpin yang masuk, naik jadi presiden kita misalnya. Kalau bukan muslim ini yang menjadi masalah ini. Ini ada bahasa sendiri. Tapi kalau dia muslim maka sudah selesai. Tinggal poin yang kedua, kalau dia bukan orang alim atau dia mengejarnya. Bagaimana? Bukan seorang ulama dan bukan juga, atau dia juga orang yang sengaja mengejar jabatan tersebut. Kata para ulama tetap ini harus diakui selama dia muslim ya. Dan wajib dipatuhi peraturan-peraturannya selama tidak bertolak belakang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Al-Hakim dalam kitab Mustadrak, nanti akan datang pemimpin-pemimpin ya, yang kalian tidak suka beberapa keputusan mereka karena bertolak belakang dengan hukum Allah, dan kalian suka keputusan yang lainnya. Siapa yang memungkiri dengan hatinya, tidak suka dengan keputusan itu karena Allah tidak suka, Allah larang keputusan itu, maka dia telah selamat di akhirat, hisabnya sudah nggak ada. Siapa yang memungkiri dengan baik, dengan lisannya, nasihatin, dan cara menasihati pemimpin ini dalam hadis lain dikatakan, nasihatilah pemimpin kalian dengan memegang tangannya dan berbicara secara empat mata. Karena berbicara dengan pemimpin atau mengingatkan dia di media massa, maka itu akan mendatangkan madarat yang lebih besar, gitu kan? Akan ada penolakan. Jadi kita harus bicara dengan cara itu. Kata Nabi SAW, ada yang kalian suka, ada yang kalian tidak suka. Siapa yang memungkiri dengan hatinya, dia nggak ingatin karena takut tidak punya kemampuan, dia telah selamat dari hisab hari kiamat. Siapa yang memungkiri dengan lisannya, dengan cara baik, kan gitu, pemimpin tersebut dia telah dapat pahala. Dan hukuman akan datang kepada orang yang mendukung keputusan salah itu, ya, keputusan salah itu dan juga sengaja mengikutinya. Lalu apa kata para sahabat, ya Rasulullah, bolehkah kami memberontak, membunuh pemimpin yang seperti ini? Apa jawaban Nabi SAW? Tidak boleh, selama mereka tidak melarang kalian sholat. Patokannya adalah sholat. Kalau masjid masih boleh sholat, kayak kita pengajian boleh, umat Islam pokoknya boleh sholat, nggak ada masalah. Yang salah kita doain. Dalam hadis lain dikatakan, kata Nabi SAW, nanti akan datang pemimpin yang kalian tidak suka, tapi kalian harus patuh dengannya, gitu kan? Yang kalian sudah dapat merupakan hak kalian, syukurlah kepada Allah. Yang kalian belum dapat, mintalah kepada Allah, bukan kepada dia, kepada Allah kita minta. Bukankah Fir'aun sudah ada zalim Allah musnahkan? Bukankah Namrud sudah Allah musnahkan? Jadi nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Jadi nasihat saya untuk masyarakat yang akan memilih nanti, kalaupun ada pemimpin yang sudah terpilih, selama dia muslim, maka wajib dipatuhi padahal tidak melanggar hukum Allah. Saya jelasin, ada syariatullah, hukumnya Allah, dan ada kanun wad'i, peraturan manusia. Selama peraturan manusia ini tidak bertolak belakang dengan hukum Allah, maka wajib dipatuhi. Misal, rambu-rambu lalu lintas, adanya paspor, adanya KTP, akte lahir, buku akad nikah, semua itu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Cari sampai tua pun tidak ada kan. Tapi permasalahannya, maslahatnya besar, gitu kan. Maka wajib dipatuhi oleh setiap muslim. Tapi kalau bertolak belakang dengan hukum Allah, maka tidak boleh dipatuhi. Tapi juga tidak boleh memberontak selama memang kita masih dibolehkan sholat. Baik. Bagi pemimpin, ini nasihat bagi masyarakat. Bagi pemimpin, nasihat kita adalah jelas sekali hadis Nabi SAW. Kalau pemimpin itu adil, menjalankan tanggung jawabnya dengan benar, maka kata Nabi SAW tadi hadis yang sudah saya jelaskan, hadis Bukhari Muslim, tujuh golongan yang Allah namai pada hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, itu adalah yang pertama sekali pemimpin yang adil. Tapi kalau sampai dia tidak adil, hadis Bukhari Muslim juga sangat tegas. Tidak ada seorang pun yang diberikan kepemimpinan atas umat ini, lalu dia ya berkhianat, tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kecuali pasti masuk neraka. Itu hadis sahih. Dalam riwayat lain dikatakan dia akan diharamkan dari surga. Riwayat lain lagi sama hadis Bukhari Muslim semuanya, dia tidak akan mencium bau surga. Dalam hadis yang lain juga riwayat Nasai dengan sanad yang sahih, hasan sahih, kata Nabi SAW, ya, beliau berdoa begini, siapapun ya Allah yang engkau karuniai kepemimpinan umat ini,
dan dia berbuat baik, berkasih sayang dengan masyarakat, maka berkahilah dan kasih sayanglah hidupnya. Sementara kalau dia berbuat keburukan, menyempitkan mereka, tidak memberikan haknya, maka hancurkanlah juga kehidupannya. Ini doa Nabi SAW untuk para pemimpin. Jadi begitu cara memahami masalah pemimpin dalam Islam. Ini semua beranjak daripada keputusan Nabi SAW waktu masuk di Madinah, beliau memimpin kota Madinah. Baik, keputusan selanjutnya adalah di mana keputusan ini terfokus pada orang-orang Quraisy Mekah. Ini sama keputusan untuk orang-orang kafir ya, yang ada di Madinah, orang-orang Yahudi. Beliau adalah penentu hukum. Beliau adalah raja di Madinah. Kemudian karena beliau adalah utusan Allah gitu kan, harus wajib dipilih sebagai pemimpin. Kemudian orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik di Madinah, pada saat itu seluruh sudah masuk Islam sih, ya, yang orang-orang asli Madinahnya. Mereka wajib membela Madinah bersama-sama kalau akan diserang. Kemudian beliau keluarkan keputusan yang lain juga orang-orang kafir, terutama orang-orang kafir Quraisy Mekah. Bahwasanya siapapun yang memasuki kota Madinah maka tidak boleh ada yang menjamu, juga melindungi mereka. Karena pada saat itu kan umat Islam diusir ya dari Mekah. Maka siapapun di antara mereka yang masuk ke Madinah itu nggak boleh ada yang jamu, nggak boleh ada yang anggap sebagai tamu, sebagai teman, walaupun kerabatnya. Dan ini ulama sejarah mengatakan ini iklan perang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kejadian penting pada awal hijrah ada beberapa hal dan kita tutup pertemuan kita dengan ini ya. Pada saat wafat ya, pada saat awal hijrah ya, nah, awal hijrah karena tahun 1 Hijriah itu dibangun tadi Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Tahun 1 Hijriah juga lah terjadi persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Tahun 1 Hijriah lah terjadi tadi muahadah, kesepakatan antara Nabi SAW dengan orang-orang kafir Quraisy. Nanti tahun 2 Hijriah baru ada perang pertama, perang Badar ya. Jadi ada kejadian yang penting di awal tahun hijrah, tahun 1 Hijriah ini. Yang pertama adalah wafatnya seorang sahabat mulia bernama As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. 40 orang di rumahnya. Jadi As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan 40 orang sahabat dari asli Madinah sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, itu 40 orang sholat Jumat di rumahnya karena belum ada masjid gitu kan. Dan dari sini sebagian ulama mengambil riwayat bahwasanya ya dari kisah ini Jumat itu harus 40 orang baru bisa didirikan. Tapi ini pendapat yang marjuh, yang di nomor 2 kalau di para ulama. Pendapat yang rajih adalah sholat Jumat tetap wajib didirikan ya sesuai dengan jumlah bolehnya orang sholat berjamaah, yaitu 2 orang. Satu jadi khatib dan imam, satu jadi pendengarnya, kan gitu. Baik, ini kejadian yang pertama, seorang sahabat mulia meninggal dunia radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, setelah 4 bulan dari hijrah Nabi SAW, tidak terdapat satupun dari kaum muslimin yang dikaruniai oleh anak, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak ada satupun anak laki-laki yang lahir pada saat itu. 4 bulan, nggak ada satupun perempuan melahirkan anak laki-laki. Semua anak yang lain anak perempuan. Sampai-sampai orang Yahudi bilang menunggangi keadaan tersebut, kami telah menyihir umat Islam, ya. Maka mereka tidak akan mendapatkan keturunan anak laki-laki. Orang-orang Madinah ini pada ketakutan, memang benar. Jangan sampai benar nih orang Yahudi. Dan ini biasanya tradisinya penyihir begini. Selalu setan-setan penyihir ini andalannya hanya apa? Menakut-nakuti. Makanya jangan orang kalau kena jin di ruqyah teriak-teriak kayak ngancam orang yang meruqyah. Begitu andalannya setan. Dukun dan peramal, begitu andalannya. Nanti saya akan beginikan kamu. Ya, coba silahkan. Kita punya ayat Al-Quran, bacain ayat Al-Quran, insya Allah akan selesai kok urusannya. Buktinya orang disihir 13 tahun, 15 tahun, dibacain ayat sudah selesai kok urusannya. Gitu kan? Jadi mereka hanya menakut-nakuti saja. Nah yang terjadi adalah semua bayi yang lahir selama 4 bulan hanya perempuan saja. Sampai suatu hari seorang sahabat Nabi yang mulia, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Ini misanan Nabi SAW ya. Dari ammati beliau. Ammati tadi saya katakan saudari dari ayahnya ya. Yang bernama Sofia, dan Sofia ini juga masuk Islam. Ya termasuk paman Nabi, tante Nabi SAW Muslim adalah namanya Sofia. Anaknya bernama Zubair bin Awam. Beliau menikah dengan ya anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu yang bernama Asma. Baru saja tiba di Madinah pada saat itu, dan kebetulan Asma lagi hamil besar, gitu kan. Dalam beberapa hari saja di Madinah, Asma tiba-tiba melahirkan, dan lahirlah anak laki-laki pertama setelah hijrah. Dan akhirnya diberi nama Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu, ya.
dan dia selamat, tidak mati, anak Abdullah ini. Maka Nabi SAW sangat senang dengan kelahiran Abdullah ini, dan seluruh Madinah juga muslimin senang karena ternyata isunya orang Yahudi terbantahkan. Ini juga pelajaran besar Bapak Ibu sekalian, jangan pernah terpengaruh dengan isu, apalagi prasangka. Apa kata Nabi SAW? Jahuila iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhi prasangka buruk, karena, atau prasangka umumnya ya, kalau baik mungkin prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sebohong-bohong informasi. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kita, Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada seseorang yang kita janjian belum datang, apa kata Nabi SAW kepada para sahabat dan pelajaran buat kita? Iltamis li akhika udhra. Carikan saudaramu itu alasan. Ibu-ibu kalau suaminya terlambat pulang, oh mungkin dia kehujanan, mungkin macet, sangka baik. Karena sangka buruk membuka pintu syaitan, dan kata Nabi SAW adalah seburuk-buruk ya perkataan atau pernyataan. Sama bapak-bapak juga begitu. Kita dalam Islam hanya boleh menghakimi sesuatu yang zahir depan mata kita saja. Nggak perlu mencari-cari yang tidak tahu. Ya, nggak usah cari tahu yang tidak tahu. Dan sudah pernah saya jelaskan kan, jangan pernah mengambil tugasnya siapa? Siapa yang ingat? Raqib dan Atid. Sudah selesai. Ada malaikat Raqib di kanan, catat semua perbuatan baik, orang lihat atau tidak lihat. Ada Atid di pundak kiri, yang catat semua perbuatan buruk, dilihat atau tidak dilihat oleh manusia. Gak perlu bapak-bapak pulang rumah periksa HP istrinya, cari tahu hubungi siapa, gak usah. Ibu-ibu juga begitu. Gak usah suami pulang pertama HP-nya dulu dicari, bukan makanannya disiapin. Untuk apa? Lupa kalau ada Raqib dan Atid di pundaknya, yang ikut kemana saja dia pergi. Untuk apa cari PR? Gitu kan? Masih ingat saya kisah itu hari kan? Sampai-sampai ada orang istri mengambil nomornya, setiap suaminya masuk kamar mandi langsung diperiksa HP-nya, terus miss call. Setiap suara perempuan dicatat HP-nya. Suaminya pergi kerja terus ditelepon sama dia, mau dimarah-marahin perempuan itu maksudnya. Ternyata itu nomor baru mertua perempuannya. Kenapa harus suudzon? Kenapa harus sangka buruk? Jangan. Isu dalam Islam tidak diterima. Umat Islam begitu termakan arus isu teroris, termakan. Isu ini termakan. Nggak bisa isu itu. Bahkan Allah, apa kata Allah SWT? Ya alladzina amanu idza ja'akum fasikum bidaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang beriman, kalau datang kepada kalian seseorang yang tidak jelas, bawa isu begini, begitu, gitu kan? Isu-isu yang kita tidak jelas, belum tahu, tidak ada buktinya, gitu kan? Maka tabayyanu, pastikan dulu, benar nggak, gitu kan? Jangan sampai nanti kaum sekelompok orang kena fitnah karena kebodohan mereka, maka kalian akan menyesal hanya karena masalah isu itu. Jadi nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Jadi ini kita ambil secara zahir. Baik, Nabi SAW saking senangnya dengan kelahiran Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, maka beliau mengunyahkan kurma yang dikenal dengan istilah pada saat bayi baru lahir, tahnik. Tahnik ya. Jadi tahnik itu orang tua si bayi tadi atau dicari orang saleh, kemudian disuruh kunyahkan kurma itu sampai halus dan ditempelkan di langit-langitnya bayi. Halus sekali ya, ditempelkan sedikit saja di langit-langitnya dan nanti dia isap ya kurma tersebut. Kenapa saya katakan tadi selain orang tuanya juga boleh orang soleh? Karena Nabi SAW melakukan pada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair bukan Nabi SAW bukan ayahnya, gitu kan? Bukan ayahnya. Jadi berarti boleh kata para ulama, nggak ada masalah. Maka kata para ahli sejarah, Nabi SAW mentahnik mengunyahkan kurma untuk Abdullah bin Zubair, maka awal yang masuk ke lambung Abdullah adalah air liur Nabi SAW, dan ini sebuah fadilah bagi beliau, gitu kan. Dan di sini menandakan, kalau ada ibu-ibu tanya bagaimana dengan asi dulu atau tahnik dulu, dalam riwayat ini malah tahnik duluan. Begitu lahir dibawa ke Nabi SAW, Nabi langsung berikan kurma tadi. Dan ini juga berarti kurma memiliki kelebihan tersendiri, gitu kan. Kita semestinya menjadikan makanan ya favorit kita, gitu kan, dijadikan sebagai makanan rutin kita.
Karena muslimin sangat senang, maka mereka menggotong Abdullah keliling kota Madinah sebagai tanda bahwasanya isu kaum Yahudi tidak benar, sambil mereka bertakbir dengan sangat keras. Ada sebuah berita sedikit saya ingin sampaikan di sini. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, saat terbunuhnya Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya, pada saat pasukan Hajjaj bin Yusuf bertakbir karena berhasil membunuh Abdullah, demi Allah aku telah menyaksikan hari kelahirannya dan hari terbunuhnya. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah anak pertama laki-laki lahir setelah Nabi hijrah kan, gitu. Dan diberikan nama Abdullah. Sahabat semua takbir karena lahirnya dia, karena membantai isunya orang-orang Yahudi, gitu kan. Nah, Abdullah bin Umar yang sepadan dengan dia, hampir sama umurnya waktu itu, beda setahun atau 2 tahun saja, mengatakan, aku menyaksikan orang-orang yang bertakbir pada saat dia lahir dan orang-orang yang bertakbir pada saat dia terbunuh, karena Abdullah bin Zubair terbunuh nantinya. Beliau sempat menjadi khalifah beberapa bulan dan menjadikan Mekah sebagai basisnya. Kapan itu? Pada saat Muawiyah radhiyallahu anhu terbunuh dan beliau menuliskan wasiat untuk anaknya Yazid. Ada beberapa sahabat yang nolak khilafahnya Yazid ini. Kenapa? Karena mereka menganggap masih ada sahabat yang lebih layak untuk jadi khalifah. Kenapa Yazid? Yazid bukan khalifah, gitu kan? Di antaranya Abdullah bin Zubair yang keluar ke Mekah, lalu dibaiat di Mekah. Jadi pada saat itu sempat beberapa bulan ada 2 khalifah. Di negeri Syam Yazid, dan di Mekah dan di Hijaz, Mekah dan Madinah, itu adalah Abdullah bin Zubair. Yazid sempat mengutus pasukan dipimpin oleh seorang panglima bernama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini sempat menyerang Mekah. Bahkan dia sempat membawa minjanik. Minjanik itu kayak meriam zaman dulu kita ya. Itu dipakai, dihantam dan sempat merusak Ka'bah pada zaman itu. Dan akhirnya Hajjaj berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Setelah dibunuh digantung jenazahnya di dekat Ka'bah. Waktu itu, ini kan sahabat yang bunuh Hajjaj, gitu kan. Abdullah bin Umar melihat, Abdullah bin Umar berkata, pada saat itu pasukan Hajjaj bertakbir, Allahu Akbar, berhasil bunuh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Umar bilang, sungguh aku telah menyaksikan, ya, demi Allah aku menyaksikan hari kelahirannya dan hari terbunuhnya. Demi Allah yang telah bertakbir saat kelahirannya, maksudnya para sahabat waktu Abdullah bin Zubair lahir, jauh lebih baik dan mulia dibandingkan yang bertakbir pada saat ia terbunuh. Artinya Abdullah bin Umar mengatakan tentu ini tidak baik buat Abdullah bin Zubair yang sampai terbunuh seperti itu. Kemudian juga termasuk di awal tahun pertama Hijriah adalah beliau Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah itu dinikahi oleh Nabi SAW di tahun 1 Hijriah. Waktu di Mekah belum tentunya. Kemudian pada saat itu pula perintah sholat ditambah dan diwajibkan. Saat di Mekah perintah sholat telah ada tetapi belum diwajibkan, masih pilihan bagi yang mau mengerjakannya, kecuali sholat malam wajib sesuai dengan ayat nomor 2 dalam surah Muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, gitu kan. Baik. Maksudnya ditambah di sini adalah awal perintah Isra dan Mi'raj, gitu kan. Itu Nabi SAW diperintahkan sholat 5 waktu, dan sholat waktu itu awal diperintahkan semuanya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, dan isya 2 rakaat. Semua sama. Kapan berubah seperti sekarang? Itu tahun 1 Hijriah. Dalam hadis Bukhari dikatakan dengan datangnya Jibril AS kepada Nabi SAW, lalu mengubah jumlah rakaat tersebut. Yang tinggal hanya subuh saja tetap. Duhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib tambah 1, isya tambah 2. Subuh tetap dalam hukum awalnya, gitu. Ini yang dimaksud dengan ditambahkan dan akhirnya diwajibkan. Waktu pertama pulang dari Isra dan Mi'raj itu belum wajib hukum sholat 5 waktu sebagaimana pendapat yang paling kuat. Kapan diwajibkan? Tahun 1 Hijriah. Artinya tidak dikerjakan dosa udah. Sampai Nabi SAW balik dari Isra dan Mi'raj, mohon maaf, berarti tadi ada kekeliruan yang saya sampaikan. Jadi sempat sholat yang diwajibkan di Mekah di 10 tahun pertama kenabian. Kan Nabi masa kenabian di Mekah 13 tahun kan. Dari umur 40 sampai 53. 10 tahun pertama yang wajib hanya sholat malam. Setelah kejadian Isra dan Mi'raj, itu diwajibkanlah sholat 5 waktu. Dan di Madinah, waktu hijrah, itu ditambahkan jumlah rakaatnya. Ini yang benar. Pada saat itu, sholat jumlahnya, rakaatnya hanya semuanya, saya katakan di sini 2 rakaat, dari subuh sampai isya. Kaum muslimin terus mengerjakan sholat 2 rakaat sampai hijrah. Setelah selesai hijrah di tahun pertama, turunlah wahyu perintah penambahan jumlah rakaat seperti sekarang.
Kaum muslimin saat di Madinah sholat tetapi belum ada tanda-tanda sholat telah masuk waktunya. Jadi mereka hanya sepakat bertemu di waktu tertentu saja untuk sholat berjamaah. Nabi SAW terus mencari tanda yang terbaik untuk sholat sampai Nabi SAW memerintahkan untuk mendatangkan lonceng sebagaimana tanda ibadah kaum Nasrani. Tetapi sahabat tidak menemukan lonceng di Madinah. Jadi waktu itu mereka kalau mau sholat belum ada tanda-tanda, belum ada wahyu menyampaikan, belum ada azan lah. Jadi kalau mau sholat mereka tinggal perkirakan saja. Nabi bilang waktunya begini dan begitu, maka mereka tinggal datang gitu. Pada saat itu ada seorang sahabat mulia yang bernama Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu sedang tidur siang lalu ia mimpi ia melihat seseorang sedang membawa lonceng. Lalu Abdullah bin Zaid ya radhiyallahu anhu berkata pada orang tersebut, apakah anda mau menjual lonceng itu untukku? Orang tersebut tanya balik lagi, untuk apa? Abdullah berkata, untuk tanda sholat kami. Karena Nabi SAW tadi kan terus cari lonceng, tapi tidak ada yang temukan. Orang tersebut berkata, maukah engkau aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Ucapkanlah, ya pada saat kau mau sholat, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah, seperti azan lah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah, syahadu anna Rasulullah, hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya al falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka pada saat itu sahabat Abdullah tadi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Zaid bin Tha'labah, beliau akhirnya terbangun dan datang menyampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun mengatakan, sungguh itu adalah mimpi yang baik. Dan ini banyak sekali pelajaran. Yang pertama saudaraku, ada namanya ru'ya sadiqah. Ada mimpi yang baik yang datang kepada orang-orang yang beriman. Kata ulama, kalau mimpi ini datangnya sementara Nabi SAW masih hidup, berarti petunjuk dari Allah sebagai bagian daripada hukum syar'i, sebagaimana ya mimpinya Abdullah bin Zaid tadi bin Tha'labah tentang masalah azan. Nanti akan diterapkan menjadi peraturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala dari Allah. Tapi kalau Nabi SAW sudah meninggal, kayak kita sekarang mimpi melihat sesuatu yang baik, peringatan dari Allah namanya ru'ya, maka itu berarti ya tidak berhubungan dengan hukum baru, tapi hanya penyampaian secara individu. Misal Bapak Ibu mau haji, mimpi pakai baju ihram, mimpi lihat Ka'bah, mimpi ya masuk ke dalam neraka sehingga kita ketakutan dan akhirnya kita mau bertaubat kepada Allah. Ini semua peringatan. Mimpi bertemu dengan orang tua dan seterusnya ini. Kemudian nanti kemudian dia datang dan mimpi bersedekah membantu orang miskin. Mimpi ya sebagian ulama mengatakan, dan ini memang dijelaskan oleh Ibnu Sirin, naik di atas sebuah kapal dan sempat terdampar di satu tempat gitu kan, berarti dia selamat dari masalah yang sedang dihadapi dan seterusnya. Itu ada bahasan sedikit tentang masalah mimpi, tapi ini diambil dari pelajaran Abdullah bin Zaid bin Tha'labah anhu. Kemudian pelajaran yang lain juga adalah wahyu turun, ya wahyu turun kepada Nabi SAW. Ada yang langsung datang Jibril AS kepada beliau langsung menyampaikan yang belum ada yang tahu sebelumnya. Ada juga wahyu turun yang sifatnya mendukung kejadian yang terjadi di kalangan para sahabat. Di antaranya mimpinya Abdullah bin Zaid bin Tha'labah ini. Dan juga ada kejadian lain seperti keputusan Umar radhiyallahu anhu tentang 60, nanti kita pelajari tawanan Badar, yang Umar radhiyallahu anhu mengatakan bunuh saja ya Rasulullah semuanya, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak setuju dengan pendapat itu, lalu turunlah ayat Al-Quran mendukung pendapatnya Umar. Masalah pengharaman khamr, itu Umar yang tiap hari berdoa mengatakan, ya Allah haramkanlah minuman ini buat kami, sampai turun ayat mengharamkan khamr. Jadi ini juga wahyu turun dengan kejadian para sahabat gitu. Ini sekaligus juga membantah kaum Syiah yang selalu mengkafirkan sahabat, karena memang ayat-ayat Al-Quran itu turun justru dengan kejadian para sahabat. Kemudian pelajaran yang lain yang kita bisa ambil adalah, perhatikan di sini, waktu Abdullah bin Zaid bin Tha'labah mimpi, lalu Nabi SAW ingin menerapkan itu. Apa yang beliau katakan di sini? Sungguh itu mimpi yang sangat baik. Ajarkanlah pada Bilal, karena sesungguhnya ia memiliki suara lebih indah dari suaramu. Dalam hukum fikih, yang jadi muazzin harus suaranya bagus. Jangan azan buat orang lari. Apalagi kalau subuh, tambah tidur tutup sama bantal karena ributnya suaranya. Tapi cari orang yang suaranya bagus. Memang ada orang yang Allah karuniahi itu. Dia azan, kita nyaman dengannya. Bangun, seperti kita langsung ke kamar mandi mau ke masjid cepat karena bagusnya suaranya. Ini pelajaran besar. Perhatikan, yang mimpi siapa? Abdullah bin Zaid bin Tha'labah radhiyallahu anhu, gitu kan? Tapi Nabi mengatakan kepada dia, walaupun dia mimpi,
Bilal yang disuruh azan karena suaranya lebih indah. Pada saat Bilal mengumandangkan azan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baru saja juga bangun dari tidur siangnya berkata, demi Allah wahai Rasulullah, aku telah melihatnya dalam tidurku. Nabi SAW bersabda, itu mimpi yang baik. Dan ini juga pelajaran yang kita bisa ambil Bapak Ibu sekalian. Salah satu yang kita dianjurkan adalah kita istirahat siang kalau ada waktu. Namanya kailula. Ini ulama berpendapat, ada yang mengatakan menjelang duhur, ada yang mengatakan antara duhur dengan asar. Kita kenal di Indonesia dengan tidur siang. Dalam sebuah hadis yang lain kata Nabi SAW, tidur sianglah kalian karena syaitan tidak bertidur siang. Dalam hadis lain juga dikatakan, tolonglah puasa kalian dengan sahur dan tolonglah sholat malam kalian dengan tidur siang. Itu kan, jadi ini kita dianjurin memang beristirahat pada saat itu, kecuali memang punya aktivitas yang lain, karena ini hukumnya sunnah. Di sini kita lihat Abdullah bin Tha'labah, Abdullah ibn Zaid bin Tha'labah dan Umar bin Khattab dikatakan dalam ini tidur siang lalu mimpi melihat kejadian tadi. Kejadian selanjutnya adalah Rasulullah SAW membentuk pasukan atau sariyah sekitar maksimal 100 orang. Jadi sariyah ini salah satu strategi perangnya Nabi SAW. Beliau biasa membentuk pasukan Bapak Ibu sekalian, tapi sifatnya itu tidak banyak. Sariyah ini bisa 3 orang sampai 100 orang. Sifatnya datang menyerang, kemudian dengan target tertentu membunuh pimpinan orang kafir, kemudian kembali atau mengagetkan atau memata-matai musuh berapa jumlah pasukan, itu namanya sariyah. Nabi SAW pertama kali membentuk sariyah, pasukan perang. Di Mekah kan tidak pernah ada pasukan perang. Di Madinah baru boleh bentuk di tahun 1 Hijriah. Ini menandakan pemimpin Islam harus punya pasukan. Nggak bisa tidak. Untuk membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya untuk memerangi orang-orang Quraisy, dan beliau SAW memulai dengan menghadang kafilah dagang Quraisy yang datang dari Syam dan dikawal oleh 300 pasukan Quraisy. Yang memimpin sariyah tersebut adalah Hamzah radhiyallahu anhu. Jadi syariah ini yang pertama Nabi SAW bentuk untuk menghadang kafilah dagangnya Quraisy yang datang dari negeri Syam. Bapak Ibu kalau lihat petah Jazirah Arab yang ada Saudi sekarang, itu Madinah ada di utara Jazirah Arab dan Mekah ada di selatan kota Madinah. Jadi Madinah itu lebih dekat dengan negeri Syam, ya, Palestina, Yordania, Syria dan Lebanon sekarang. Ya, jadi dulu satu negeri Syam. Jadi dulu orang-orang Quraisy kalau dagang itu ke negeri Syam, pasti lewat Madinah, nggak ada jalur lain. Makanya kafilah-kafilah dagang Quraisy kalau datang dari negeri Syam mau ke Mekah pasti lewat Madinah. Nah, ada sahabat-sahabat muhajirin. Jadi di sini Nabi SAW bukan mengajarkan merampok orang, bukan. Sariyah pada saat pasukan ini menyerang kafilah Quraisy karena orang-orang Quraisy telah merampas secara paksa harta para sahabat yang muhajirin. Jadi harta Abdurrahman bin Auf, harta sahabat-sahabat diambil semua di sana, rumahnya, hartanya diambil semua dan dipersembahkan untuk berhala. Maka Nabi SAW membentuk pasukan, dan makanya kebanyakan sariyah yang seperti ini, pasukan kecil seperti ini, itu dari kaum muhajirin, bukan dari orang Ansar. Walaupun ada beberapa dari Ansar, nanti ada beberapa sariyah yang diikuti oleh orang Ansar, tapi umumnya adalah orang muhajirin untuk mengambil haknya mereka. Waktu itu Hamzah radhiyallahu anhu memimpin, Hamzah paman Nabi SAW yang terkenal yang nanti terbunuh mati syahid di perang Uhud. Saat tiba di hadapan kafilah, seseorang yang bernama Majdi bin Amr, pemimpin dari kabilah Dumrah, pemukim wilayah yang sedang akan terjadi perang. Ia membentuk pasukan dan berdiri di antara dua pasukan, antara muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy, gitu kan? Dan dia mengatakan tidak boleh terjadi pertumpahan darah di wilayahku, karena dia kepala suku di wilayah itu. Jadi pasukan Islam dan pasukan kafilah tadi ini Quraisy ketemu di situ. Nah, pimpinan suku Dumrah ini menghadang, mengatakan tidak boleh terjadi peperangan di sini. Dengan kejadian tersebut Hamzah radhiyallahu anhu tidak jadi berbuat apa-apa karena perintah Nabi SAW hanya menyerang kafilah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal, dan pada saat itu tepatnya bulan Ramadan pertama setelah hijrah Nabi SAW. Hanya saja belum ada perintah puasa Ramadan. Nanti puasa Ramadan di tahun 2 Hijriah kan. Jadi belum ada perintah puasa waktu itu. Majdi lalu mengizinkan kafilah Quraisy untuk lewat. Pada bulan Syawal, ya ini kan jadi bulan Ramadan pasukan pertama ya. Bulan Syawal tahun 1 Hijriah, kalau kita biasa lebaran Idul Fitri kan kita katakan 1 Syawal. Nabi SAW menyiapkan syariah lain yang dipimpin oleh Rubaidah bin Harith bin Abdul Muttalib. Nabi SAW di sini menyiapkan pasukan murni dari Quraisy agar orang-orang tidak salah persepsi tentang penyerangan tersebut, karena Quraisy sedang merebut harta muslimin secara paksa di Mekah. Maka Nabi SAW mau mengembalikan hak mereka yang telah direbut. Itu tujuan syariah tadi. Kafilah yang akan diserang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ini kafilah yang kedua ya.
Tadi pertama Abu Jahal. Dan dikawal dengan 200 pasukan, jumlah Sariyah 60 orang. Tetapi Abu Sufyan telah mempersiapkan diri dengan mempersiapkan atau menyiapkan pemanah-pemanah yang handal yang menghadang muslimin sehingga Quraisy berhasil lolos. Berarti gagal kafilah yang kedua. Pada bulan Zulqa'dah, kan berentetan ya, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah kan gitu. Jadi 3 bulan. Bulan Zulqa'dah Nabi SAW mempersiapkan lagi Sariyah baru yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu yang jumlahnya 20 orang saja ke lokasi Khari ya, dengan berjalan kaki, tapi kafilah telah berlalu dan tidak berhasil untuk yang ketiga kalinya. Dari apa yang tertera di atas terdapat pelajaran besar bahwasanya Nabi SAW saat memiliki ya, atau saat muslimin memiliki kekuatan maka tidak menunggu lagi untuk jihad. Ini yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin ya, karena jihad itu bisa terjadi dengan 2 kejadian. Yang pertama, keputusan seorang pemimpin muslim untuk menyerang wilayah non muslim dengan cara menawarkan Islam dulu, kalau mereka nolak baru putih, kalau mereka nolak baru terjadi peperangan, gitu kan. Tapi ini bukan berarti Islam dengan kekerasan, bukan. Tapi ekspansi agama Allah, ada orang yang bisa beriman dengan dakwah, ada orang yang beriman dengan peperangan, memang begitu. Jadi jangan sampai salah paham. Ada jihad terjadi pada saat wilayah kita diserang dan kita membela wilayah kita. Suatu hari salah satu musuh Islam dan Nabi SAW ya, salah satu musuh Islam wafat di Mekah yang bernama Al-Walid ibn Mughirah. Ini kejadian lainnya. Ayahnya Khalid bin Walid, sahabat Nabi yang mulia. Ya, ini juga kejadian di tahun 1 Hijriah. Salah satu musuh besarnya Nabi SAW meninggal di Mekah bernama Al-Walid ibn Mughirah. Kemudian pada bulan Safar di tahun kedua Hijriah, Nabi SAW memimpin sebuah peperangan sendiri yang dikenal dengan perang Abwa atau Waddan untuk memerangi Quraisy. Dan Nabi SAW menemui mereka di wilayah suku Dumroh lagi, suku yang pertama tadi kafilah yang batal ya dipimpin atau diserang. Majdi bin Amr, anak kepala suku tadi ya kabilah Dumroh, ikut campur tangan dan meminta Nabi SAW ya untuk mengadakan perdamaian antara sukunya dia, suku Dumroh dengan Nabi SAW. Jadi kami damai, wahai Muhammad, tapi jangan serang suku kafilah Quraisy ini. Pada bulan Rabiul Awal, ini sudah masuk tahun 2 Hijriah ya. Jadi tadi sampai bulan Zulhijjah tidak ada peperangan, ya, bulan Muharram tidak ada peperangan, tapi pada saat ya bulan Safar, bulan 2 dari tahun 2 Hijriah sudah terjadi tadi Nabi SAW memimpin perang Abwa. Dan semua peperangan yang dipimpin Nabi SAW diberikan nama Ghazwa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada tulisan Ghazwa seperti Ghazwa Badr, Ghazwa Uhud, itu berarti Nabi hadir sendiri. Kalau bahasa Arab ya, kalau peperangan yang Nabi tidak ada diistilahkan ma'rakah. Dan ini semua peperangan diistilahkan ma'rakah itu adalah tidak ada hadir Nabi SAW. Yang Nabi hadir berarti Ghazwa. Pada bulan Rabiul Awal, dan ini Abwa tadi dihitung peperangan bersama Nabi SAW walaupun tidak jadi peperangan ya, tetap dikatakan Ghazwa Abwa. Pada bulan Rabiul Awal sekali lagi Nabi SAW memimpin pasukan sendiri yang bernama Perang Buat. Sejumlah 200 pasukan dengan tujuan menahan kafilah Quraisy yang terdiri dari 2.500 unta yang dipimpin oleh Umayyah bin Khalaf. Tapi kafilah tersebut berhasil melarikan diri saat mendengar pasukan Nabi SAW mendekat. Pada bulan Jumadil Awal terjadi peperangan lagi bernama Perang Ashira. Juga untuk menahan kafilah Quraisy dari Syam, tepatnya di wilayah suku Mudlij ya. Tetapi kafilah Mudlij ikut campur dan akhirnya kafilah berhasil lolos dan Mudlij meminta perdamaian dengan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW menempati wilayah tersebut selama sebulan penuh untuk memperlihatkan kekuatan kaum muslimin. Beberapa hari saja dari baliknya Nabi SAW dari kafilah Mudlij, seorang dari kafilah Fihri yang bernama Kisir atau bin Jabir al-Fihri menyerang perbatasan kota Madinah dan mereka merampok kurma dan membunuh seorang dari Ansar. Mendengar kejadian tersebut Nabi SAW segera mengejar Kisir sampai ke wilayah Badr, tapi ia berhasil melarikan diri dan Nabi SAW kembali ke Madinah. Nabi SAW mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu dan menitipkan sebuah surat dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di sebuah tempat. Ini semua kejadian di awal-awal tahun Hijriah ya. Tahun 1 dan tahun 2 Hijriah. Ini saya kejar ya karena kita akan titik beratkan nanti di bulan Ramadan. Ini kan sudah bulan ya Rabiul Awal tadi ya. Di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah terjadi perang Badr dan nanti pertemuan akan datang kita akan mulai dari perang Badr langsung. Di
Di sini Nabi SAW sempat mengutus 8 orang sahabat yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsh radhiyallahu anhum dan menitipkan surat ya dengan pesan jangan dibuka kecuali sudah tiba di suatu tempat. Saat tiba di tempat tersebut, Abdullah lalu membuka surat dan ada surat dari Nabi SAW yang berisi memerintahkan mereka agar menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Dan ini pelajaran besar ya. Kita lihat di sini Nabi SAW begitu punya kekuatan tidak menunda untuk jihad, gitu kan? Langsung berjihad. Kemudian beliau juga pada saat mengutus Sariyah itu dirahasiakan. Bapak Ibu sekalian, kita bukan dalam Islam ini bukan berarti kita tidak bisa orang tahu, bukan. Tapi selalu Nabi mengatakan sebagaimana dalam hadis ainu umurakum bisirri wal kitman. Tolonglah perbuatan-perbuatan kalian, mudahkanlah urusan kalian dengan merahasiakannya. Kita tidak boleh expose, gitu kan? Nanti kalau sudah dekat hari H baru kita sampaikan mau menikah. Ini 2 tahun sebelum menikah sudah sampaikan untuk dengan orang, nggak perlu. Mau buka usaha biarin aja berjalan sampai selesai, baru kalau orang tanya oh sudah buka usaha ya alhamdulillah. Karena jangan sampai kena mata panasnya orang, nanti ada orang hasut, nanti orang iri dengki. Itu dianjurkan untuk tidak yang mengeksposnya. Maksudnya begitu. Ya ini hal-hal baik ya, apalagi hal buruk kalau diekspos ini malah tidak boleh, bisa jadi ghibah dan fitnah gitu. Nabi SAW di sini menitip surat kepada Abdullah bin Jahsh dan beliau sudah tahu nanti kafilah Quraisy lewat di tempat itu. Nabi cuma bilang kepada pasukannya ya, ini surat jangan buka kecuali di sana ya. Isinya ternyata itu dibuka, kata Nabi SAW, tunggu di sini, sebentar lagi kafilah Quraisy akan lewat, serang mereka. Seperti itu. Jadi yang diutus pun 8 orang tidak tahu untuk apa ke sana gitu. Dan ternyata isinya memerintahkan agar mereka menyerang kafilah Quraisy yang akan lewat di lokasi tersebut. Pada saat itu Sa'ad bin Waqqas dan Utbah bin Ghazwan gantian menunggangi unta mereka. Unta mereka hilang, maka keduanya pergi mencari. Maka jumlah pasukan tinggal 6 orang. Pada saat itulah kafilah Quraisy lewat dan tepatnya pada hari terakhir dari bulan Rajab. Pada saat para sahabat mengira sudah masuk bulan Sya'ban gitu kan. Dan ternyata pada saat itu masih bulan Rajab. Dan kita sudah tahu ya, kayak sekarang bulan Rajab ini ada 4 bulan ya. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini dikenal dengan bulan-bulan yang dimuliakan atau hurum. Di bulan ini tidak boleh berperang. Di awal-awal Islam tidak boleh berperang, tapi nanti ini akan terhapus dengan ayat tentang masalah jihad ya di kapan saja. Ini di awal Islam ya. Maka yang dilarang berperang pada saat itu bulan Rajab. Sahabat kira sudah masuk bulan Sya'ban. Artinya bulan yang boleh berperang, padahal itu hari terakhir di bulan Rajab. Maka 6 orang ini karena dapat surat Nabi harus serang, mereka menyerang gitu kan kafilah Quraisy. Yang pada saat itu terkagetkan akhirnya berhasil membunuh seorang Quraisy yang bernama Amr bin Hadrami, korban pertama dalam Islam, dan menawan 2 orang yang bernama Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdillah. Dan yang lain melarikan diri serta 6 orang tersebut berhasil merebut semua kafilah. Jadi mengambil semua kafilah Quraisy dengan satu terbunuh Amr bin Hadrami dan 2 orang tertawan pimpinan Quraisy bernama Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdillah. Tetapi yang jadi masalah adalah penyerangan tersebut terjadi di bulan Rajab hari terakhir, di mana pada saat itu orang-orang Arab dan juga kaum muslimin ya punya hukum tidak boleh berperang di bulan itu. Quraisy lalu menyebarkan berita bahwa muslimin menghalalkan bulan hurum, juga menyuruhati Nabi SAW yang berisi engkau telah menghalalkan bulan hurum. Beliau SAW menjawab tidak, tetapi telah terjadi kesalahpahaman. Pasukanku mengira sudah masuk bulan Sya'ban. Quraisy menjawab, kalau demikian kembalikanlah tawanan kami yang 2 orang, Al-Hakam bin Kaisan dan Uthman bin Abdillah. Kata Nabi SAW, tidak bisa, kecuali 2 orang sahabat saya sudah kembali. Tadi kan pasukan ini terisi 8 orang ya, tapi 2 orang tadi sempat pergi nyari untanya yang hilang. Kebetulan mereka tadinya satu unta berdua, itulah Sa'ad ibn Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan. Waktu mereka pergi cari unta yang hilang, 6 orang ini nyerang kafilah. Ini belum kembali sampai sekarang, tidak tahu kemana 2 orang ini. Jadi Nabi SAW waktu disuruh kembalikan 2 tawanan Quraisy, beliau bilang saya akan kembalikan tapi dengan syarat 2 sahabat saya kembali dulu, gitu kan? 2 sahabat saya kembali dulu. Ternyata beberapa hari kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan radhiyallahu anhu balik ke Madinah dan Nabi SAW akhirnya melepaskan 2 tawanan orang Quraisy. Pada saat dibebaskan Al-Hakam bin Kaisan yang saat itu lagi di Madinah selalu memperhatikan Islam dan perilaku kaum muslimin, akhirnya tertarik dan mengucapkan syahadat dan dia tidak kembali lagi ke Mekah. Sementara Uthman bin Abdillah, tawanan yang kedua dari orang Quraisy tadi, kembali ke Mekah dan wafat seketika pada saat tiba di Mekah. Dan ini menandakan
harusnya orang jeli menangkap ya sinyal Islam itu sendiri. Ya tidak boleh menunda dia untuk masuk Islam. Pada kejadian di ataslah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 217 sampai 218. Dan ini sudah saya titik beratkan di awal pertemuan kita sirah. Sirah adalah satu-satunya sumber untuk bisa mendapatkan informasi sebab turunnya ayat Al-Qur'an. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi qul qitalun fihi kabir wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bih wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang perang di bulan Hurum, bulan yang dimuliakan tadi. Katakanlah, berperang dalam bulan itu dosanya besar. Tetapi kata Allah, menghalangi manusia di jalan Allah dan kafir kepada Allah serta menghalangi masuk ke masjid haram. Karena orang-orang Quraisy melarang orang-orang beriman, menyuruh mereka keluar dari masjid haram di Mekah, para sahabat ya. Lebih besar dosanya di sisi Allah dan berbuat fitnah lebih besar daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu hai Muhammad dan pasukanmu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka serta mereka kekal di dalamnya. Ayat 217. Ayat 218 bunyinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah hijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu saya katakan di sini, inilah syariat terakhir sebelum terjadi perang Badar. Insya Allah kita akan selesaikan sampai poin-poin ini ya. Di sini tinggal mungkin 2 baris atau beberapa baris saja. Dikatakan kaum Yahudi waktu itu sempat menyebarkan fitnah bahwasanya agamanya Muhammad mainan. Bagaimana bisa ia mengubah? Mohon maaf ya. Sampai sini aja kita bahas ya. Ini syariat terakhir sebelum perang Badar ya. Ini nanti insya Allah saya akan lanjutkan lagi setelah ya pada pertemuan yang akan datang tentang masalah pengalihan kiblat sebelum terjadi perang Badar. Ya, kurang lebih begitu insya Allah.